Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada al-jihad 'ala al-muslimin wa ja'alahu manara wa tasbih rafi'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadha الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار الذين آمنوا به وصدقوا بما جاء به وصاروا على نهجه واقتدوا بسنته وعلى من جاء من بعدهم وتابعيهم وعلى كل من صار على نهجهم إلى يوم الدين. يا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين سيدنا معاشر الفطر rahimakumullah. Kita bahasan Ramadan yang penuh dengan keberkahan telah meninggalkan kita semua. Ia telah pergi dengan segala catatan amal kita, naik ke langit kehidupan sebagaimana firman Allah SWT, ilaihi yas'alul kalimu tayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Kepadanya naik perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Alangkah berbahagianya mereka yang dicatat sebagai hamba Allah yang bagus amalnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka inilah patut kiranya mereka bertakbir sebagaimana firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus ayat 2. Alangkah ininya kita dengan mereka yang berhasil menggapai kemenangan diri, mendudukkan nafsu kerampuannya dan tenggelam dalam ketaatan bulan suci selama bulan Ramadan. Sungguh ampunan telah menunggu mereka semua. Sebaliknya yang terjadi bagi mereka yang lalai dan meninggalkan dan nafsu syahwatnya, berkeliling dalam dosa di batasan waktu Ramadan untuk bermaksiat, maka pasti telah berkat menyesal sejadi-jadinya. Penyesalan yang terjadi sebagaimana firman Allah SWT, "Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima." Wahai, kiranya saya ada bersama mereka, tentu saya mendapatkan kemenangan yang besar. An-Nisa 73. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang merasakan hidup yang berbahagia. Kini marilah kita renungkan bersama, kita bayangkan bersama, siapakah mereka yang berhasil meraih kemenangan sejati hari ini? Adakah mereka adalah hamba Allah
Adakah mereka adalah orang-orang yang hidup beragama sekedarnya, sepantasnya pergaulan, sebatas mungkin agar kebiasaan dan gaya? Mari kita bayangkan bersama. Mereka yang merayakan malam itu ternyata adalah mereka yang telah mempersiapkan diri sejak dini dengan sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mereka persiapkan segala sesuatunya, pekerjaannya, waktunya, kesibukannya, finansialnya, mentalnya, kesehatannya, keluarganya, lingkungannya. Mereka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang mempersiapkan diri dengan bekerja 11 bulan penuh supaya ketika bulan Ramadan dia bisa ambil libur sebulan penuh di bulan Ramadan itu untuk dikhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia gunakan waktu selama Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan saum, dengan tarawih, mengirimkan malam-malamnya dengan tilawah Al-Quran, zikir, doa, sedekah, iktikaf, dan seluruh rangkaian ibadah yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asal muslimin sedang dalam rangkaian Idul Fitri rahimahullah. Pertanyaannya adalah, apakah karena mereka merasa ringan dalam menjalankannya? Tentu tidak. Mereka menyadari itu bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana, tetapi mereka memilih jalan perjuangan, jalan pengorbanan, jalan menjaga, jalan memaksa diri agar tunduk kepada ilahi. Kenapa mereka mau melakukan itu semua? Kenapa mereka mau bercapek-capek? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka yakin bahwa di balik segala jerih payah dan perjuangan itu ada ampunan dan keridhoannya, ada surga semua langit dan bumi, ada Firdaus, ada bagian hati yang akan berikutnya di dunia dan di akhirat. Maka bagi mereka apa yang mereka lakukan itu dan mereka berjuang itu hakikatnya sangat tidak sebanding, tidak apa-apanya dibandingkan dengan balasan dan ganjaran yang Allah siapkan untuk mereka. Itulah jalan perjuangan, jalan takwa. Maka mereka tidak mau berlama-lama, tidak mau menunda-nunda, karena ada yang selalu mengikuti, selalu untuk membersamai. Mereka bergegas di 12 segala kemalasan dan berlari sebagaimana digambarkan dalam ayat Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegera, bergegaslah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya semesta langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang tetap. Al-Imran 130. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asal muslimin yang terpaksa berdiri rahmatullah. Mari kita berbahasa kita. Adakah menjalani hidup penuh perjuangan menjadi berjuang itu hanya untuk orang tertentu saja? Apakah hanya untuk orang yang khusus saja? Hanya bagi para pemimpin, hanya bagi para ulama, bagi para imam, dan kemudian selainnya kita semuanya butuh kepatutan, hanya menonton dan berkomentar. Adakah demikian lagi? Adakah menjadi berjuang itu hanyalah pilihan dari sekian banyak pilihan jalan itu, ataukah jalan satu-satunya? Mari kita renungkan yang satu. Saya tanyakan kembali untuk kita renungkan. Masih ingatkah kita bagaimana proses terjadinya pembuatan satu oleh stasiun? Ada 200 jutaan stasiun yang saling berlomba untuk bisa membuat satu stasiun, dan hanya satu
yang berhasil sehingga menjadilah dia kembali yang akhirnya lahir ke dunia dan di antaranya dalam ketika ini. Ya, kita adalah program perjuangan luar biasa mengalahkan perjuangan sistem yang baik. Kita lahir pada proses perjuangan yang amat dahsyat sampai pun ibu kita sejak mengandung sampai melahirkan kita penuh dengan perjuangan dan kelebihan yang luar biasa. Bahkan saat melahirkan nyawa ibu kita pun menjadi taruhan. Saking tak tergantikan dan tiada kala perjuangan seorang ibu sampai Rasulullah SAW pun menjadikan mati syahid bagi ibu yang wafat karena proses melahirkan. Sebagai sabdanya wal mar'ah tamutu bi jum'in syahid. Dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan adalah mati syahid. Ini sanad Abu Daud nomor 31. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita dewasa, akhir balik dan mayis, apakah perjuangan itu berhenti? Apakah kita tidak perlu berjuang lagi? Tanyakanlah orang-orang di sekitar kita yang sekarang ini disebut orang yang sukses dalam bidang apa? Apakah mereka mencapainya dengan semuanya, dengan bersantai-santai? Tentu tidak. Bahkan mereka berjuang sekeras-kerasnya seolah tak kenal, maka kesuksesan pun menunggu. Kalau kemudian kesuksesan itu menjadi ukuran dan itu ada menjadi gambaran setiap orang tanpa berjuang, termasuk kita, masihkah kita mengatakan bahwa perjuangan itu adalah merupakan pilihan hidup dari segala macam pilihan hidup yang lain? Mari kita melakukan yang baik yang pasti. Mari kita sadari bersama bahwa siapapun yang ingin sukses, yang ingin bahagia, yang ingin sejahtera, yang ingin meraih surga, dan berarti kalau kita semuanya jalannya hanya satu, bukan pilihan, yaitu jalan perjuangan. Ya, setiap muslim dengan demikian adalah para pejuang, kumpulan para pejuang, semuanya tanpa perjuangan. Ya, ada kecuali bagi yang ingin menderita, ingin merugi, bangkrut, ingin hidup hina-hina, ingin menjadi sampah berpenyakit masyarakat, ingin menjadi budaknya orang sudah sehat, maka memang jalan perjuangan tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka biar yang ini, dari kemenangan ini berjadilah masalahnya pada diri kita sendiri. Berjanjilah dari dalam Allah SWT bahwa kita akan menghabiskan waktu kita dengan berjuang sekeras-kerasnya dan sesungguh-sungguhnya. Sebagaimana firman Allah, "Wajahidu fillah haqqa jihad." Dan berjihadlah karena semuanya di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Hajj ayat 27. Saya juga ingatkan ya maksudnya bahwa perjuangan ini bukan untuk siapa, bukan untuk Allah dan Rasulnya, tetapi perjuangan kita itu kemanfaatan yang akan kembali kepada kita sendiri. Buanglah jauh-jauh soal agama ini memaksa diri kita, mengekang diri kita. Karena apa? Karena sesungguhnya semua aturan Allah itu demi kebaikan kita sendiri ketika kita mentaati. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Dan siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan apapun dari siapapun dari semesta alam ini. Al-Anqabut ayat 3. Ya, kita diminta untuk berjuang karena Allah ingin agar kita mendapatkan yang terbaik sebagaimana yang Allah janji. Ya Allah yang Maha Kaya, yang tidak membutuhkan makhluknya sendiri.
ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, sedangkan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Surah Fatir ayat 15. Inilah hakikat besar yang hendaknya kita sadari, yaitu bahwa kita yang membutuhkan Allah, kita membutuhkan dunia dan petunjuknya, kita membutuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin sedang bermasalah jadi rahmatullah. Selanjutnya, hendaknya kita selalu waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup ini. Karena begitu banyak arah dan rayuan untuk berpaling dari jalan perjuangan ini. Di samping umumnya manusia tidak menyukai jalan menuju surga Allah SWT. Sebagaimana yang Nabi sampaikan SAW, "Hufatil jannah bil makarih wa hufatil nar bis syahwat." Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, oleh nafsu, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Dari sebab Muslim nomor 500. Ketika kemalasan dan keengganan untuk berjuang berdarah kita, ingatlah pesan Nabi tersebut. Buang jauh-jauh kemalasan, kembalilah ke jalan perjuangan. Sungguh jalan perjuangan itu jalan berliku, penuh orang duri, tetapi yakinlah bahwa hanya itu jalan yang harus kita bagi yang mendamba kebahagiaan dan kemenangan. Jadikanlah Ramadan yang baru saja berlalu sebagai momentum terbaik untuk melakukan perubahan hidup, menempuh jalannya para pejuang. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu perubahan. Di tangan kita sendirilah perubahan itu ditunggu oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah keadaan mereka sendiri. Apabila itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimahullah. Tidak sempurna perjuangan tanpa yang terus menghidup bersikup di hadapan. Mari kita panjatkan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kepada jiwa-jiwa kami, dan sucikan. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau pencipta dan pelindung. Ya Allah, wahai mudahkan segala yang susah, wahai penyambung segala yang berat, wahai penemani segala yang tersenyum, wahai pengaman segala yang wahai pengaman segala yang lemah, mudah bagimu memudahkan segala yang susah. Ya Allah, kami takut kepadamu. Selamatkan kami dari semua yang tidak takut kepadamu. Jaga kami dengan matamu yang tidak pernah tidur. Lindungi kami dengan perlindungan yang kita terbenus. Kasih kami dengan fitrah dan kuasa atas kami. Jangan binasakan kami karena Engkau harapan kami. Ya Allah, kami adalah hamba, anak-anak hamba. Ukur kami dalam genggaman tanganmu. Ukur kami dalam genggaman tanganmu. Berlaku pasti atas kami hukum, ada pasti atas kami keputusan. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung sebagai musim bunga dan kami, cahaya dan kami, penuh kursi dan kami, pencerahan. Ya Allah, yang menyelamatkanmu dari orang yang mengelapkan dunia. Ya Allah, yang menyelamatkan bumi dari api kobaran yang marahnya.
Ya Allah yang menyelamatkan Musa dari kejahatan Firaun dan kaum penjajahnya. Ya Allah yang menyelamatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kafir Quraisy berjalan, Yahudi berdusta, munafiknya, pasukan Ahzab menang. Ya Allah yang mendengar demikian amal mengatakannya, yang menebus dosa apabila ikhlas dengan taubat, yang menijabah hamba dalam keadaan yang menyiapkan rahmat. Ya Allah, begitu pekat dilakukan Tuhan, kerakusan dan dosa, begitu dasar dari kedoliman dan kebencian bergelapkan dunia. Pengakui di mana ini oleh kesombongan seluruh hak yang buatmu. Ya Allah, jangan kiranya Engkau cegahkan kami dari kebaikan yang ada padamu karena kejahatan pada diri kami. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Dan rahmat kasih sayang-Mu yang kami harapkan daripada amal usaha kami sendiri. Ya Allah, jadikan kami kebanggaan hamba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Berikan kami pemimpin berlembut yang Nabi yang menangis, bagi Nabi yang menangis dalam suatu malam. Tak henti menyebut kami, umatku. Pemimpin bagi para penerima yang rela mengorbankan semua kekayaan demi perjuangan, yang rela berkorban kepada kesejahteraan, yang lebih takut bayar maksiat daripada banyaknya kekayaan. Allahumma salli ala Rasulika ma nahulu bi ni'matika ma'as min ta'atika ma tubariduna min jannati wa min al-yaqini ma yuhillu bi 'alayna musibatan fid dunya wa ma ja'ala al-asnani wa rasulina wa quwwatina ma alina wa ja'ala sabila wa ja'ala al-amana wa qasna 'ala la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la taqbal minna wa la tas'al 'alaina ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Aqabbalallahu minna wa minkum aqabbal karim. Minal amin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib ya? Apa? Tertib ya? Iya. Iya.